Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kuliah kita terakhir ya. Eh, jadi siapa namanya? Yang sama saya itu siapa nama? Yang hubungi saya siapa? Saya lupa ya. Ini hostnya saya kasih Henry. Ya, saya kasih Henry ya hostnya ya. Oke. Oke, nah sudah. Nah sekarang silakan disiapkan keperluannya ya, komputernya ya, cari posisi yang nyaman, senyaman mungkin ya. Oke, kita mulai kuliah kita. Dibuka dulu Excel-nya. Oke, ini dia Excel-nya. Oke, seperti janji kita kan kemarin mau nyari persen inhibisi ya untuk antioksidan ya. Jadi kita belajar cara mencari persen inhibisi. Untuk sekarang silakan dicatat dulu ini, diketik ini yang saya blok ini. Oke. Nah, jadi ketika kita mau mencari IC50 ya, ini biasanya sampel yang kita gunakan itu adalah ekstrak. Ya, ekstrak pekat ya. Jadi kita mau tahu ya seberapa banyak ekstrak tadi bisa menghilangkan 50% radikal bebas. Nah, di sini radikal bebasnya biasanya kita gunakan adalah DPPH ya. Nah, jadi nanti kita akan mengencerkan, kemarin kimia udah belajar ya, pengenceran ya. Nah, kita encerkan ekstrak tadi menjadi beberapa konsentrasi. Ya, untuk lebih memudahkan kita bagi dua aja. Pertama kita buat 1000 ppm, lalu kita encerkan 2 kali jadi 50, kita encerkan lagi, encerkan lagi sehingga kita dapat 6 titik ya. 6 titik ya, 6 pengenceran dari ekstrak yang kita punya ya. Nah, lalu kita ukur absorbansinya tadi ya setelah kita campurkan dengan DPPH ya. Kita ukur absorbansinya, maka akan didapatkan absorbansinya. Ya, absorbansinya akan kita dapatkan. Oke, sudah diketik semua absorbansinya. Ya. Nah, jadi kita sudah punya 6 konsentrasi dari ekstrak yang kita punya. Ya, absorbansinya kita sudah dapat, sudah kita ukur kan. Nah, lalu kita punya belangko. Belangko ini adalah kita mengukur menggunakan metode yang sama untuk mencari ini, tapi yang kita masukkan itu bukan ekstrak tadi. Nanti kalau misalnya sudah belajar sudah itu ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah misalnya pelarutnya. Misalnya kita menggunakan pelarut metanol seperti itu. Jadi kita gunakan metanol sebagai belangko. Nah,
kita dapat belangkonya, lalu kita cari persen inhibisinya, ya, persen inhibisinya, ya, ini, ya, persen inhibisi rumusnya adalah absorbansi belangko ini, ya, absorbansi belangko dikurang absorbansi sampelnya ini kan, ya, dibagi dengan absorbansi belangkonya ini. Nah, makanya kita buat apa namanya, absolut supaya tabel belangkonya tidak bergerak-gerak, ya, lalu dikali 100 sehingga persen inhibisi ini satuannya persen, ya. Ini ya, kita buat ya, kali 100. Ya, ini ya, sehingga satuannya adalah persen. Oke, silahkan dicari dulu, baru nanti kita akan membuat kurvanya untuk mencari IC 50-nya. Kemarin kan sudah belajar ya cari persen ke kurva standar kan ya. Nah, kurva standar kan kita pakai equation-nya di sini. Nah, sekarang kita nyarinya itu 50-nya. Ya, nanti kita lihat bagaimana. Oke, sudah diketik absorbansi dan ini ppm dan absorbansinya. Bu, Ya, silahkan. yang ppm tuh diketik atau Ini nih, ini ada ini diketik nih yang saya blok ini diketik. ppm, nih ketik nih. Ini diketik ya, lalu belangko ini diketik. Nah, untuk cari persen inhibisi, kita masukkan rumus untuk yang ini aja. Nih, satu aja masukin rumus, nanti tinggal ditarik. Rumusnya seperti ini, saya kuningin biar nggak hilang. Ya. Sudah berhasil. Ini ya, saya tandainnya. Yang perlu diketik yang ini aja, yang kuning ini aja yang diketik ya. Sudah? Nah, kalau sudah diketik, sekarang ketik yang ini. Ini diketik. Ya. Nah, yang diketik tuh ini. Nah, ini yang dicari. Yang dicari. Ya, ini dicari, ya. Rumusnya pakai yang ini. Ya, ini rumusnya.
Nah, berhasil dapat persen inhibisinya. Nih, ya, jangan lupa diabsolutkan supaya belangkonya tetap yang di sini. Karena kalau nggak diabsolutkan nanti dia turun seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Nyari belangkonya gimana, Bu? Belangkonya ini sudah ada, nggak ada rumusnya. Kita carinya dengan nilai absorbansi ini. Ya, belangko ini. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi alat ya, ini semua alat yang ngukur. Ini hasil pengukuran. Nah, ya. Nih ya, saya tulis ini. Nah, sudah dapat persen inhibisinya. Kalau sudah dapat persen inhibisinya, kita buat ini lagi. Ya, silakan. Ibu punya aku, Bu, komanya tuh beda, enggak apa-apa ya, Bu? Oke, berapa angka di belakang komanya beda ya? Atau ini kalau komanya kan bisa. Punya Ibu kan 3,662, Bu. Ya. Punya aku, Bu, punya saya, Bu, 3,595, Bu. Nggak mungkin lah hasil pembagian bisa beda. Ini berarti kamu ada yang salah. Iya, Bu. Rumus. Iya, Bu. Saya sama kayak Andini, Bu. Punya Carin juga gitu, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, ini kayaknya bedanya beda semua ya. Coba silakan share screen satu. Saya mau lihat. Harusnya kalau ikutin rumus yang sini, karena kan ini komputer yang ngerjain, harusnya hasilnya sama dong, gitu kan? Saya makanya jadi bingung ini. Apa yang beda ini? Coba silakan satu. Siapa yang bisa share screen? Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, ini nampak enggak kursor? Enggak nampak ya kursor saya. Ini coba masukin komanya di
Masukin ke ini, ke formula barnya. Kursornya masukin, klik formula barnya. Saya mau lihat. Klik. Nah, oke, harusnya sama kan ya. Nah, coba rumusnya sudah benar dan sudah sama. Enter. Oke, enter. Oke, balik lagi blok ke atas. Pencet atas lagi. Bukan. Enter. Enter. Naikin kursor apanya? Klik ke atas. Itu klik angka tadi persen. Dah. Sekarang lihat nih komanya. Ke atas ini, Seng. Buat dia 3 angka di belakang koma. Mungkin kan enggak juga ya. 3 angka belakang koma masih Udah, tunggu dulu. Segera kesawah bulan keperebutan. Masa mau kasih lagi. Ini lo itu malah banter. Banter. Saya kayak logo anu kafe. Oh iya. Sing yang saya bisa ingat cocok ekstrim sing keluaran anyar. Elek ape apa? Yo ora iki to. Iya, F1 88665. Ale. Oke, goan. Ora le pokokon F3 nya iki go ora 32 ya lek itu ya sing versi Indonesia. Tapi pokoknya emang keren. 3 juta. 3 juta satu sing istri. Sing keluaran aja. Go 3 juta. Go 3 juta. Nek Raffi Ahmad ra aku. Ra aku. Oke. Sudah ya, silakan ditutup. Ya, jadi kalian yang benar, ini komputer saya yang salah. Nanti saya akan perbaiki pengaturan komputer saya ya. Selagi ini kita lanjutkan lagi ya. Oke.
Nah, kalau sudah dapat ini persen inhibisinya, nah sekarang kita buat ini. Ya, kita buat seperti biasa. Nah, silakan buat grafiknya seperti kemarin menggunakan ini. Ya, menggunakan ini. Oke, baru cari equation-nya, keluarin. Ayo, bisa nggak kalau nggak saya contohin? Masih ingat nggak tugas minggu kemarin? Oke, kayak mana? Dibuat grafiknya, timbulkan equation-nya, ya baru nanti kita akan cari IC 50-nya. Oke, sudah dapat grafiknya sama equation-nya. Ingat nggak masih buatnya? Lupa? Siapa yang lupa? Sudah, Bu. Oke, sudah berhasil? Dapat equation-nya? Yang belum dapat siapa? Biar saya bantu. Saya bantu ingetin dari kerjaan kita minggu lalu. Di blok, gimana? Ayo, ingat? Scatter. Nah, jadi
Sudah semua? Yuk, masih banyak nih yang mau kita kerjain. Oke, kalau sudah, ya ini ya kita dapat equation-nya kan. Nah, sekarang kita mau cari IC 50. Bagaimana caranya? IC 50 itu adalah seberapa banyak ekstrak yang kita butuhkan, ekstrak yang kita punya tadi yang kita encerkan ini, seberapa banyak ekstrak yang kita butuhkan untuk menghilangkan 50% dari radikal bebas yang ada. Oke, ya, untuk menghilangkan sebanyak 50%. Nah, sehingga kita masukkan di sini angka 50. Ya. Oke, ya. 50 ya dikurang oke. Ini 0,0152 ya. 3,5707 ya. Ini yang kita dapat ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari. Nah, jadi ini ya 50 dikurang nilai A, nih nilai A belakang ya. Nilai B ya belakangnya. AX tambah B ya. Dikurang B ya, dibagi A. Ya. Kita mau cari Y, berapa banyak konsentrasinya. Ya. Oke, silahkan sudah dapat IC 50-nya. Enter. Dapatnya 3000 ya, 3051. Nah, ini hasil ini menyatakan bahwa IC 50 dari ekstrak yang kita punya ini lemah ya. Nah, jadi itu kuat, kalau dinyatakan kuat itu dia kalau 100 ya, 100 ppm. Ini kan satuannya tadi ppm. Ya, ini lemah ya, karena butuh banyak sekali ekstrak untuk menghilangkan 50% radikal bebas ya. Nanti kalau misalnya sudah sampai ke pembelajaran ini, nanti baru akan paham. Sekarang kita belajar cara ngitungnya aja ya. Oke, sudah berhasil. Sudah dapat IC 50-nya. Kalau sudah dapat, kita mau melakukan kombinasi chart lagi. Oke, sudah dapat semua isi 50-nya, 3000 ppm. Siapa yang belum dapat? Kalau sudah dapat semua bisa kita Ibu. lanjut. Ya, silakan. 3,6141 itu dapat dari mananya, Bu? Yang mana ya 3,61 ya? Di formula baru. Di atas, Bu. Oh, salah ya saya ya. Oh, tadi ini kan yang salah tadi ya. Oke, salah saya salah.
Oke, salah ya? Sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, jadi Sudah. oke. Nah, kalau sudah bisa kita lanjutkan ke kombinasi. Kita mau mengkombinasikan dua buah chart ya. Sekarang silahkan diketik dulu nilainya. Nih, yang saya biruin ini diketik. Ya kan kita kemarin sudah nyari yang fenol ya. Minggu kemarin kita fenol ya. Fenol atau ya fenol ya. Nah, terus tadi kita udah lihat juga persen inhibisi. Nah, jadi kita mau lihat apakah total fenol berpengaruh terhadap persen inhibisi. Apakah semakin meningkat fenolnya semakin meningkat, semakin baik kadar antioksidannya, seperti itu ya. Jadi kita mau lihat apakah benar seperti itu. Jadi kita menggabungkan dua buah grafik ya. Sudah diketik datanya. Kalau sudah diketik datanya, seperti biasa ya, untuk mendapatkan tabel ini ya, kita blok yang mau kita bikin tabel, insert. Ini ada ininya ya. Saya tuliskan bagaimana langkah-langkahnya supaya dapat seperti ini. Oke, kalau nggak saya contohin bisa nggak? Silakan ikuti perintah ini. Nah, saya ketik sini. Silahkan ikuti perintah berikut. Oke, silahkan dikerjakan berdasarkan perintah yang sudah saya ketik di sini. Ya, jadi nanti kita akan dapat grafik seperti ini.
Berhasil? Siapa yang sudah berhasil? Berhasil, Bu. Hasil, Bu. Sip, mantap. Yang tidak bisa silahkan. Oke, yang tidak berhasil siapa? Saya belum berhasil, Bu. Ini mouse-nya lupa. Kenapa? Siapa? Siapa? Tolong ulangin. Ya, Ya, kenapa kamu nggak bisa? Kita jodoh. Kaspiati, bisa? yang bagian yang kedua, klik kolom bar, kemudian klik kanan dan pilih change series-nya tuh nggak ketemu, Bu. Saya ulangin. Data tipenya aja ya, gini ya. Nih, kita buat, terus kita pilih change series ya. Kita pilih yang ini, nih, tuh, line with marker. Oke. Klik garis, klik kanan, change series. Salah. Format data, series, terus secondary axis, close. Dah, jadi. Jadi kalau mau bener-benerin yang lainnya kan seperti yang kemarin saya contohkan kan. Kalau mau nambahin ini kan ketik sendiri. Bisa, Kaspiati? Ini baru mau saya coba dulu, Bu. Oke, silahkan. Ya. Ya, siapa lagi barengan ya? Titania, tolong matikan itunya, speakernya. Titania. Oh iya, Bu. Barengan dengan siapa itu? Ya, sudah punya temen ya, bisa bareng-bareng berdua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal diganti judulnya. Ya, seperti yang kita mau. Oke.
Ibu, maaf, Korin nggak bisa, Bu. Yang mana yang nggak bisanya? Yang untuk nyari chain seriesnya tuh yang di mana ya, Bu? Klik kanannya dekat mana? Ikutin saya ya. Saya juga itu. Ini sudah kita buat dari awal ya. Kolom sudah jadi kan? Diklik biru yang biru. Yang biru nih diklik. Terserah atau mau yang merah yang dibuat garis atau yang mana ya, yang biru kan. Nah, baru ini change series, klik kanan. Change series. Nah, kita pilih yang with marker nih. Terserah kita mau pilih yang mana sebenarnya. Ya, mau pilih yang lancip-lancip boleh juga. Coba kita pilih yang lancip. Oh, nggak bisa. Karena dia nggak 3D. Oh, nggak bisa. Kita pilih ini aja lah ya. Line with marker. Nah, keluar. Sudah keluar, diklik lagi garisnya. Klik kanan lagi, ya. Lalu format data series. Sudah, lalu klik secondary axis, terus tutup. Jadi. Berhasil, Korin? Bentar, Bu, dicoba dulu. Nih, change series-nya itu klik yang biru ini, klik kanan, baru change series. Iya, belum kamu klik enggak? Coba diklik dulu birunya, klik kanan. Ikutin aja perintah yang sudah tersedia ini. Sudah berhasil? Berhasil, Korin? Nih, klik sini nih. Change series. Klik. Dah, pilih yang ini nih. Line with markers ya. Nah, klik. Sudah klik, pencet OK. Klik garisnya, klik kanan, format data series. Secondary axis, close. Jadi, siapa yang belum jadi? Bu, kalau garisnya di bawah gimana, Bu? Nggak apa-apa. Udah milih yang benar? Sudah milih line with marker? Pilihnya yang line Bu, with marker. Secondary axis-nya sudah diganti, yang format data series-nya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah coba share screen-nya, saya mau lihat ya. Nggak pakai laptop, Bu. Ya salah sendirilah kalau gitu. Ya, jadi saya nggak bisa ngecek dong kesalahannya gimana. Coba diulang lagi, delete tabelnya, ulang dari awal ya.
Oke, siapa lagi yang mau nengokin? Ada? Sudah? Ada yang mau nengok? Nggak ada? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, kita lanjut ke yang lainnya. Sudah? Ini sudah diganti persen inhibisi, total fenol, perlakuannya. Nah, yang bar, persen inhibisi, yang garis fenol, diganti ya. Sudah? Kalau sudah, bisa kita lanjutkan. Korin kakaknya ada di THP ya? Enggak ada, Bu. Berarti hanya kesamaan cat dinding saja. Oke, sudah. Kalau sudah, saya tutup nih. Bu, udah Korin coba, garisnya tetap kayak gitu, Bu. Yang kayak gitu kamu bilang tuh saya nggak paham, karena saya nggak bisa lihat. Ya, coba temennya yang lain yang sama seperti Korin siapa? Oh, gitu. Oh, angkanya udah benar belum? Itu sepertinya yang kamu kerjain sudah benar, cuman sepertinya itu salah di angka aja. Ya, coba tunggu sebentar, Korin. Sudah benar ya kamu itu, coba angkanya dicek. Kayaknya ada salah di angka deh kamu mungkin. Cek tabel pertama. Soalnya kamu bilang ini kenapa di bawah gitu kan? Nah, ini kan karena tabelnya ini. Ya, persen inhibisinya. Oke, coba Korin lihatin lagi, Korin. Itunya, saya mau lihat garisnya tadi, grafik yang fenolnya ya, di bawah dari persen inhibisi ya. Coba tengokin lagi kamera kamu. Ini, ya kan? Nah, ini kan dia di tengah. Apa perlu kita kecilin aja? Kecilin atau dilebarin? Ya, Korin ya. Yang Korin kerjain itu benar. Korin, cuman Korin ketuker yang biru sama yang merah. Ya, ya, Korin. Yang Korin itu tadi kayak gini ya. Ini yang tunggu saya ulangin ya. Oke, ini yang Korin kerjain. Ya. Ini yang Korin kerjain. Ini yang Korin kerjain. Ya kan? Ini yang Korin kerjain terbalik. Nih, sama kan? Iya, Bu.
Ya, kemarin terbalik ngerjainnya. Nah, yang penting seri 1 sama seri 2-nya itu udah bener kamu namainnya. Kalau memang mau kebalik kayak gitu nggak apa-apa. Ya, berarti yang batang ini adalah fenol ya, kamu tuh yang ini fenol. Ya. Ya. Nah, yang ini apa namanya? Persen inhibisi ya, kebalik kamu. Ya, jadi ini ya kebalik ya, kamu ngerjainnya kan. Ya, kalau kamu kerjainnya tadi ini, yang kamu ganti, yang biru, ya, maka dia akan seperti ini. Tapi karena kamu gantinya bukan yang biru, ya, tapi gantinya yang merah, nah, jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini punya kamu. Oke, sudah berhasil semua? Kalau sudah, kita penutupan mau nyoba Origin. Ya, siapa yang kemarin sudah download Origin-nya? Ada yang coba download? Nggak ada ya? Kita lihat-lihat aja ya Origin-nya ya. Ada lagi yang mau ditanya? Berhasil ya? Oke, berhasil? Kalau berhasil, saya tutup share screen-nya. Kita lanjutkan yang satu lagi. Oke, selanjutnya kita coba ini. Oke. Nah, ini kan Origin workspace ya, tempat-tempat tampilannya ya. Kelihatan ya Origin-nya ya. Ini Word-nya kelihatan? Origin-nya aja ya. Nah, ini adalah tampilan Origin-nya ya, untuk kita membuat grafik seperti di Excel tadi.
ya. Nah, origin ini berguna kalau data kita tuh banyak banget. Sebenarnya sih untuk keperluan kita sampai tugas akhir itu masih mengcover pakai Excel aja, ya. Ini ada macam-macam jenis yang bisa kita gunakan, ya. Ini tampilannya sama seperti Excel, kolom-kolomnya, ya. Kita oke kan? Sudah oke? Nah, lalu ada window, ya, ada jendela. Ini untuk tempat kita bekerja. Ya, nah yang pertama kita akan membuat grafik kan ya. Nah, yang pertama saya akan buka dulu, sudah ada lembar kerjanya ya, ada terdiri dari 2 kolom ya. Nah, isinya ya kita isikan datanya ya. Kita misalnya punya ya konsentrasi asam sitrat misalnya. Ya. Oke, konsentrasi asam sitrat. Sarin ya. Oke, sudah ada konsentrasi asam sitrat. Nah, lalu kita punya ini kalau saya sebelahin gini bisa nggak ya? Oke. Please move Windows, apa katanya tadi? Away from share application. Bisa ya. Oke, sudah. Nah, ini kita lihat di Zoom ini kita masukkan misalnya nilai satunya pH. Ya, unitnya saya mau buat persen. Ya, nah lalu saya mau masukin konsentrasinya. Misalnya saya menggunakan konsentrasi dari 0, 3, 5, 7, 9. Oke, nah pH yang dihasilkan misalnya 11,3. Oke, lalu 11,1. Oke. Oh, 9,7. Nah, sudah kita masukin datanya, ya kan? Kita kan mau buat grafik ya, seperti yang di Excel tadi, ya. Nah, lalu setelah ini, ya, nilai tersebut tadi. Oke, nah sudah kita masukkan nilainya, ya. Nah, ini contohnya tadi kan. Nah, sekarang kita membuat grafik. Nah, untuk kita membuat grafik, yang pertama kita klik kolom B, ya. Kita klik kolom B untuk memilih seluruh kolom, ya. Kemudian kita klik plot di menu bar, ya. Kita pilih 2D.
klik, terus pilih mana 2D-nya, Pak? Oke, nah sudah. Ini kita pilih plotnya ya. Nih ada macam-macam grafik yang bisa kita pakai ya, sama seperti yang ada di Excel. Nah, cuman di sini lebih beragam lagi gitu kan. Nah, cuman yang saya bingung, bukan bingung, saya yang ingin saya tampilkan sama kalian ini kan masih yang basic ya. Sebenarnya data yang basic yang saya sampaikan tadi itu sudah di-cover sama Excel gitu ya. Tetapi ini informasi aja, nanti kalau misalnya diperlukan, ya kalian sudah pernah melihat yang namanya origin tadi ini, ya. Oke, kita pilih line. Yang mana line? Oh, oke, ini masih pos ya. Oke, saya masih pos ya. Ini plot. Oke, ini dia. 2D. Sudah nih, ya. Ada ya gambarnya ya. Nah, kita pilih yang lain misalnya. Oke, maka grafiknya akan jadi ya. Nih, ya, grafiknya ya. Sama ya, seperti kita di Excel kan ya. Nah, tapi eksis apa segala macamnya sudah kita isikan di sini ya. Ini sudah ada dia ngasih tahu di sini. Ini kita hanya perlu mengklik nilainya saja. Ya. Nah, ini adalah cara membuat grafik dari aplikasi Origin. Ya, jadi boleh cek-cek di originnya. Nah, selanjutnya kita coba edit-edit sedikit grafik yang sudah kita buat ini. Ya, ada yang sudah download originnya? Kalau mau coba-coba boleh, tapi kalau nggak apa-apa. Ini kita demo aja sedikit ya. Oke,
Ini dia ya. Jadi kalau misalnya mau ngedit-ngeditnya masih bisa diedit di sini ya. Ini ada mini toolbarnya kalau dipencet seperti ini ya. Nih, ini juga ya. Jadi bisa diedit ya. Nah, itu nanti panduan singkatnya ya untuk membuat yang ini, grafik ini nanti saya kirimkan di e-learningnya. Oke. Nah, kalau untuk mengeksplornya seperti biasa ya masih bisa kalian kerjakan sendiri ya. Silakan dieksplor ini originnya ya. Karena saya sendiri masih memadai untuk menggunakan Excel untuk kebutuhan saya untuk mengolah data ya, mengolah data dan membuat grafik ini ya. Nah, kalau untuk nanti kalian akan semakin nambah semester akan ketemu lagi dengan berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menunjang keilmuan kita ya. Bisa ada misalnya aplikasi Minitab atau SPSS untuk penggunaan statistik seperti itu ya. Nah, tapi untuk di semester 1 ini ya sebenarnya kalian cukup belajar Office saja ya, yaitu Word, PPT sama Excel yang bakal kalian gunakan sehari-hari ya. Ini untuk yang advance-nya aja ya. Saya rasa itu saja. Kita lihat-lihat originnya ya. Sampai di sini sebelum saya tutup ada yang mau ditanya? Oh iya Bu, untuk yang Excel tadi dikumpulkan lewat email seperti biasa atau tidak Bu? Iya dong. Oke. Iya, Oke, Bu. saya Terima tunggu kasih, sampai Bu. jam 4 ya, seperti biasa. Oke, ya, ini dia tadi mengenai origin, segitu saja originnya, saya rasa. Apakah masih ada yang ingin ditanya?